Teman-teman, setelah kita tahu tentang apa sih dan siapa sih target market kita, maka selanjutnya kita akan memberikan nilai tambah kepada produk kita. Seberapa penting nilai tambah itu terhadap produk kita, terhadap bisnis kita? Jawabannya ya sangat penting sekali. Jadi para pemula ini harus melek bahwa yang dijual itu jangan produknya, jangan jasanya yang utuh itu. Artinya harus di-package, harus dikemas ulang dengan value. Pernah salah satu mentor bercerita seperti ini. Ayo, bagaimana cara menjual ballpoint dengan harga 1 juta? Kalau dinilai dari sekedar ballpointnya, pulpennya, maka ya senilai pulpennya saja karena tidak ada value-nya, tidak ada nilai tambahnya. Tapi kalau dibumbui dengan value begini, pulpen ini adalah pulpennya Cristiano Ronaldo. Value-nya adalah pulpen ini pulpennya Cristiano Ronaldo. Pulpen ini pulpennya Lionel Messi misalnya seperti itu ya. Jadi kita menjual yang namanya value tadi, tidak hanya sekedar komoditi yang namanya ballpoint. Maka teman-teman kita wajib belajar bahwa harus dibumbui dengan value. Produk kita harus ada value-nya. Jadi kita menjual value. Terus value produk saya apa, Mas? Yang pertama kita bahas dulu tentang value secara fungsional. Yang kedua, value secara emosional. Yang ketiga, value secara spiritual. Secara fungsional, mungkin kita mudah ya. Mesti kita harusnya tahu. Secara fungsional misalnya kalau hijab atau kerudung ya secara fungsional dipakai kayak gitu. Untuk penutup aurat, dipakai untuk berkerudung. Itu secara fungsional. Kita naikkan levelnya lagi ke value secara emosional. Dipakainya lembut, dipakainya nyaman, dipakainya nggak gerah kayak gitu. Nah itu value mulai masuk dalam sisi emosional. Terkait servisnya, kalau di chat cepet bales kayak gitu. Kalau ditanya ramah, lah itu value secara emosional. Kalau secara spiritual, kita mengkampanyekan beli di sini satu produk kita sisihkan Rp1.000 untuk pembangunan pondok pesantren seperti itu. Nah itu masuk sisi spiritual. Kalau kita punya kedai, misalnya kedai kopi, setelah misalnya begini, misalnya kembali cuma 1.000-2.000 Pak mau disumbangin ke ini, jadi kedai ini bekerjasama dengan salah satu pondok, salah satu yayasan di mana untuk kebutuhan santri-santrinya atau murid-muridnya lah. Itu juga ada sisi spiritual dan banyak sekali. Misalnya ngajarin berhijab sejak dini kayak gitu. Misalnya seperti itu. Ada 3 hal yang kita harus ulang lagi. Yang pertama, value secara fungsional. Yang kedua, value secara emosional tadi. Yang ketiga, value secara spiritual. Value itu juga bisa diringkas menjadi 531. Ini teori lama tapi cukup ampuh juga. Jadi 531 itu rumus 5 kelebihan, 3 satu-satunya. Kalau kelebihannya lembut, wangi, apa misalnya 5 sudah terbaik, tercepat, terkeren misalnya, dan satu-satunya yang apa kayak gitu misalnya kayak gitu. Lah, jadi itu pakai rumus 531 kayak gitu. Tadi berarti sudah ada 2 hal ya. Yang pertama emosional dan spiritual. Dan yang kedua adalah pakai rumus 531. Yang ketiga, better 5P. Jadi kita unggul dalam 5 hal. P yang pertama adalah produk. P yang kedua adalah place. P yang ketiga adalah price. P yang keempat adalah promotion. P yang kelima adalah people. Jadi produk kita bagus. Yang kedua, tempat kita jauh lebih bagus. Atau yang ketiga, harga kita jauh lebih bagus. Yang keempat, promosi kita jauh lebih bagus. Atau yang kelima, people kita, tim-tim kita, CS kita itu juga jauh lebih bagus. Jadi kalau 5-5-nya itu digodok, wah kurang apanya ya? Oh ternyata benar. Mungkin tempat udah bagus, produk udah bagus, promosi udah bagus. Ternyata people-nya yang belum bagus kayak gitu. Jadi 5 hal tadi mulai produk, place, price, harga, promotion, promosi, yang terakhir adalah people atau tim. Ya itu bolak-balik lagi diulangi, direview lagi, diingat-ingat lagi apa sih yang belum bagus kayak itu dari 5 hal tadi ya. Jadi ada, kalau kita mau review lagi, 3 hal tadi. Yang pertama adalah kita tahu bahwa value-nya dari sisi fungsional, emosional, dan spiritual. Yang kedua, 531, 5 kelebihan, 3 dan satu-satunya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah better 5P.
mulai dari produk, place, price, promotion, yang terakhir adalah people. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, terima kasih. Boleh minta pendapatnya, komennya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, salam sukses, selamat berkarya, semangat berwirausaha.